Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat media pembelajaran melalui Canva. Pertama, ketik canva.com di Chrome atau dimanapun itu, kemudian klik bulat desain, pilih format yang mau dibuat, itu misalkan presentasi. Nah, di sini sebenarnya Canva sudah menyediakan beberapa template. Kita juga bisa menyesuaikan, misalkan kita bertemakan sekolah. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan media yang sudah kami buat. Di sini mengenai sistem tata surya. Nah, elemen-elemen ini kita ambil dari fitur elemen. Kemudian kita bisa ketik di sini elemen yang kita cari itu apa, misalkan alfabet. Di sini ada huruf-huruf. Kita bisa tempelkan satu persatu. Nah, elemen-elemen ini juga kita ambil dari fitur elemen. Nah, untuk tulisan ini kita ambil dari teks. Nah, di sini ada pilihan mau dijadikan sebagai judul, subjudul, atau teks isi. Nah, di sini kita juga bisa mengganti jenis font, ukuran font, warna font, ketebalan font, kemiringan font, kemudian posisi fontnya di mana, kemudian ada poin-poin dan pengaturan jarak, kemudian dan efek dari tulisan-tulisan tersebut. Nah, dari titik 3 ini kita mendapatkan underline, pengaturan huruf besar, huruf kecil, animasi hurufnya, kemudian fitur memisahkan dan mengelompokkan elemen, posisi atas bawah elemen, warna, transparasi, salin tautan, mengunci elemen atau halaman, dan duplikat halaman atau halaman. Selanjutnya kita beranjak ke slide 2. Di sini ada beberapa foto. Nah, foto ini kita bisa ambil dari media yang sudah kita punya. Nah, kalau elemen-elemen ini seperti tadi kita peroleh dari fitur elemen. Kita ketikkan saja misalkan tentang planet, kita tulis planet atau astronot. Nah, untuk tulisan-tulisan kita peroleh dari fitur teks, dimana kita juga bisa mengganti jenis fontnya. Di sini pilihan fontnya sangat banyak. Kemudian nah, di Canva juga kita bisa mengunggah atau memperoleh video yang sudah tersedia di Canva-nya. Kita peroleh dari fitur elemen, kita langsung aja ketik misalkan rotasi bumi. Nah, di sini langsung muncul banyak pilihan video yang bisa kita peroleh, tapi di sini ada yang pro, itu berbayar. Nah, tapi ada juga yang gratis. Selain foto dan video, di Canva juga kita bisa mengupload atau mengunggah audio, atau kita juga bisa ambil dari yang sudah tersedia dari Canva-nya. Atau kita juga bisa langsung melakukan rekaman dari Canva-nya tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tulisan ini beranimasi. Kita klik latar halamannya, kemudian pencet animasikan. Nah, di sini sangat banyak pilihannya. Kemudian kita juga bisa menggantikan warna latar belakangnya. Sekarang kita akan mencoba menyimpannya. Kita klik bagikan. Di sini kita bisa membagi berupa tautan. Bisa kita ubah pengaturannya, apakah bisa hanya menonton, komen, ataupun edit. Nah, kita langsung saja unduh. Di sini ada pilihan jenis file yang mau kita unduh itu, apakah berupa foto, PDF, ataupun video. Karena dalam template yang tadi kita buat ada animasi, maka disarankan untuk video. Langsung saja kita unduh. Nah, ini kita tinggal menunggu loadingnya aja sampai penuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat produk yang kami buat. Yang pertama, produk yang kami buat bisa digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai sumber pembelajaran. Lalu yang kedua, produk yang kami buat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang nantinya akan membuat siswa semakin bersemangat dan juga senang untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu, produk yang kami buat juga dapat membuat suasana pembelajaran lebih menarik, efektif, dan juga menyenangkan karena menggunakan animasi, elemen, dan juga gambar-gambar yang menarik perhatian siswa. Kelebihan produk yang kami buat. Yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kedua, video dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, materi dikemas secara multimedia, yakni di dalamnya terdapat teks, animasi, sound, dan video sesuai dengan tuntutan materi. Yang keempat, gambar yang bergerak bisa diamati oleh siswa. Yang kelima yaitu user-friendly atau bersahabat. Video explainer ini menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang ditampilkan bersifat membantu dan bersahabat dengan siswa yang menonton videonya. Yang keenam, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Dengan video explainer ini, siswa dapat memahami isi konten pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi.
Yang ketujuh, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video explainer ini dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang yang dapat dibantu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia. Yang kedelapan, video explainer ini dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa. Kekurangan produk yaitu pertama, kurang mampu menampilkan detail gambar objek yang disajikan dengan sempurna. Kedua, video gambar berjalan terus tanpa adanya waktu jeda. Ketiga, beberapa gambar masih berbentuk 2 dimensi. Itulah proses pembuatan media pembelajaran yang kita buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya pada tema 9 subtema 1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih sama kakak-kakak yang akan menemani kita selama proses pembelajaran. Yang pertama ada Kak Putri, lalu yang kedua ada Kak Aulia, dan yang ketiga ada Kak Farah, dan yang keempat ada Kak Zurhaida. Semoga selama proses pembelajaran kakak-kakak ini dapat memberikan kesan pembelajaran yang berbeda daripada pembelajaran biasanya. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Mari kita simak penjelasan video kali ini. Kita hidup di sebuah planet yang bernama Bumi. Tahukah kamu bahwa Bumi hanya merupakan sebagian kecil dari alam semesta? Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya ada galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, galaksi Triangulum, dan lain-lain. Tempat di mana kita tinggal, dapatkah kamu membayangkan di mana kita berada? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini planet apa? Ya, benar. Kita tinggal dan hidup di planet Bumi. Pada tahu nggak sih, alam semesta ini memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi, pada tahu nggak sih galaksi itu apa? Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Lalu, Bumi ada di galaksi mana ya? Bumi berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya.
Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Revolusi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga proses pembelajaran kali ini bisa lebih bermakna